Nama saya Yusma Latifatul Ummah, NIM 1419111333104. Di sini kami ingin menyampaikan mengenai pengapuran kolam budidaya. Nilai pH dan kandungan mineral di dalam suatu perairan merupakan hasil dari interaksi antara tanah dasar kolam dan air yang tertampung di dalamnya. Perairan yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi biasanya disebabkan oleh pengaruh tanah yang asam. Pada budidaya perikanan, terutama pada tanah yang asam, kondisi air yang sangat asam merupakan suatu permasalahan yang sangat penting. Tanah asam yang dimaksud di sini adalah tanah yang memiliki pH rendah, kandungan ion logam seperti H+, Al3+, dan Fe3+ yang tinggi, sehingga dapat membuat toksik bagi organisme budidayanya. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan pH yang disebut dengan proses pengapuran. Tanpa pengapuran, kolam dengan tanah asam memiliki beberapa kekurangan, yaitu konsentrasi bikarbonat yang rendah, karbonat, kalsium, dan juga magnesium, sehingga memiliki alkalinitas dan kesadahan yang rendah. Hal itu dapat merugikan hasil dari produksi budidaya itu sendiri. Halo, perkenalkan, nama saya Sophie Raherliana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari kegiatan pengapuran yang dilakukan pada kolam atau tambak budidaya ikan. Jadi, tujuan yang pertama yaitu untuk menaikkan pH tanah. Yang kedua yaitu untuk mempercepat proses dekomposisi dari bahan organik menjadi nutrien. Yang ketiga yaitu untuk memberantas hama penyakit pada ikan, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu digunakan untuk mengikat jumlah karbon dioksida secara berlebihan pada perairan, di mana hal tersebut disebabkan oleh adanya respirasi atau pernafasan yang dilakukan oleh ikan dan berasal juga dari penguraian limbah organik. Jenis kapur yang biasanya digunakan untuk pengapuran pada kolam ikan yaitu jenis kapur dolomit. Kapur dolomit ini merupakan material yang digunakan dalam pertanian untuk mengurangi keasaman pH dan juga meningkatkan kalsium dan juga magnesium. Kalsium dan magnesium itu berfungsi untuk pertumbuhan tulang ikan dan juga kerangka ikan. Namun di sisi lain, kapur dolomit ini juga dapat menumbuhkan unsur hara untuk tanaman. Menurut Wood dan Massad 2013, pengapuran akan meningkatkan ketersediaan fosfor untuk pertumbuhan fitoplankton, sehingga produktivitas kolam akan meningkat. Oleh karena itu, pengapuran sangat penting untuk dilakukan. Kita harus mengetahui bagaimana metode pengaplikasian atau teknik pengapuran yang baik dan benar untuk kolam budidaya ikan maupun udang. Pengapuran dilakukan dengan menyebar kapur ke seluruh permukaan tanah kolam budidaya, dan itu untuk kolam dengan dasar tanah ya. Sedangkan untuk kolam beton atau kolam terpal, pengapuran dilakukan dengan cara melapisi dinding kolam, dan untuk bagian dasarnya dilakukan dengan cara mencampur kapur dengan air, kemudian diratakan dengan menggunakan kuas. Pengapuran dibagi menjadi dua, yaitu pengapuran dasar dan pengapuran susulan. Pengapuran dasar dilakukan setelah pengeringan dengan dosis 1000-2000 kg per hektar, atau dilakukan dengan berdasarkan tingkat keasaman tanah kolam tersebut. Yang kedua, pengapuran susulan dilakukan setelah ikan atau udang berumur 2 bulan. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa pengapuran merupakan salah satu faktor yang terpenting sebelum kita melakukan usaha budidaya perikanan. Pengapuran ini dilakukan dengan tujuan untuk menetralkan pH keasaman di tanah.
Nah, kapur yang biasanya digunakan dalam kegiatan pengapuran ini menggunakan kapur dolomit. Oleh karena itu, dengan diadakannya pengapuran ini, kita dapat mengetahui kualitas air, mengontrol pH tanah, dan membuat tanah itu menjadi subur. Sekian dari saya Nur Intan Fitriani. Sekian dan terima kasih.